only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom. Kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Program ini akan mengangkat kisah para hamba Tuhan. Kita akan mendengarkan pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Dan tentunya dengan kesaksian yang kita akan dengar dari hamba-hamba Tuhan ini, kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Dan kali ini program Living for Christ Indonesia sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Kota yang penuh dengan kedamaian, dengan hijaunya yang menyegarkan. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia sudah hadir bersama dengan kita Ibu Pendeta Sari Muni Lombu STH dari Gereja Kemah Injil Indonesia Cibatu, Cilacap, Jawa Tengah. Halo, shalom Ibu Sari Muni. Iya, puji Tuhan. Muni ya, bukan murni. Ibu Sari Muni, apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, senang sekali ya ketika kita melihat wajahnya yang bersuka cita. Karena walaupun orang juga melihat Tuhan di dalam hati kita, tapi orang juga bisa melihat wajah kita ya. Kalau kita penuh dengan sukacita, pasti jemaatnya juga bersuka cita. Ya, betul ya Ibu Pendeta ya. Betul. Iya, kalau misalnya jemaatnya datang terus Ibu Pendetanya cemberut, waduh. Nah, kali ini udah senyum sukacita. Puji Tuhan. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Ibu Sari Muni ya. Baik. Iya, dan tentunya kita mau ngobrol tentang satu pribadi yang luar biasa, Yesus ya. Jangan ngomongin orang katanya. Puji Tuhan, luar biasa. Dan pada saat ini kami rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Sari Muni, boleh dong diceritakan ke kita awal mulanya Tuhan memanggil Ibu dalam pelayanan. Bisa Ibu ceritakan pengalaman pribadi, mungkin pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus sampai sekarang. Boleh kita rindu mendengarkan kesaksian itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Puji Tuhan. Ya, saya awal mau melayani Tuhan itu memang saya dari orang percaya gitu ya. Orang tua itu dari awal itu sudah orang percaya. Saya ini berasal dari Nias, ya, Sumatera Utara. Wow. Gitu. Jadi dulu awal pertama memang kita itu HKBP gitu. Jadi kalau HKBP itu ya datang ibadah aja, bisa dikatakan ya Kristen KTP lah gitu ya. Jadi suatu waktu ya ada di desa kami itu gereja Pantekosta gitu, Tabernakel, dan suatu saat yaitu ada orang yang lewat di rumah kami. Nah, karena saya lihat mereka itu karena nggak biasa, karena di HKBP itu kan ada pedoman dari atas baru nyanyi. Nah, kalau di Pentakosta itu harus tepuk tangan, terus itu heran gitu ya, terus itu doa sama-sama gitu, terus kalau itu berdoa nangis gitu ya. Jadi kalau orang lewat di samping rumah saya itu saya ejek kayak gitu, ih ada orang yang itu yang lagi tepuk tangan. Nah, suatu saat singkat cerita, melalui hal yang saya lakukan itu ditangkap oleh Tuhan saya di situ. Saya sakit 7 bulan begitu. Terus itu sampai kulitnya kalau di beginiin jatuh gitu. Nah, suatu saat ada nenek-nenek yang pintar doa, dia manggil saya gitu. Kamu itu ngejek-ngejek itu yang memuji Tuhan. Dalam hati saya kok tahu gitu loh. Enggak, saya semuanya enggak kayak gitu. Iya, kalau itu kamu ngaku minta ampun sama Tuhan, pasti itu kamu sembuh. Ya singkat cerita, saya sadar dan saya minta sama nenek itu doain saya bahwa memang saya lakukan itu gitu. Giliran sudah saya mengakui kesalahan saya didoakan sama hamba Tuhan yang dari GPT itu, langsung saya bisa minta makan begitulah. Itu cara Tuhan untuk menangkap saya lah. Mulai dari situ itu saya ikut-ikut doa gitu, terus itu ternyata baru tahu, oh
ternyata bukan mereka itu kalau nangis itu bukan dipukul, bukan dicubit. Memang itu karena kerinduan mereka yang untuk mengasihi Tuhan. Nah mulai dari itu saya percaya gitu ya. Saya ikut ke GPT itu gitu, terus saya dibaptis di situ, terus udah kayak gitu saya diajak mimpin sekolah minggu gitu ya, hanya 3 bulan gitu ngajar sekolah minggu gitu, terus kemudian saya ikut sekolah Alkitab gitu ya, berapa 50 orang termasuk saya di situ, dan akhirnya sudah saya yaitu diajar jadi sekolah Alkitab, akhirnya siap melayani. Wow. Itu luar biasanya di situ. Nah kemudian suatu saat adik saya yang nomor 2 pindah ke Jawa Tengah ini gitu. Dia itu sudah 11 tahun tidak pulang. Sekarang adikku itu sudah almarhum. Nah, dia sudah berkeluarga nggak pernah pulang. Dan mereka bermasalah dalam keluarga dan akhirnya suruh saya datang ke Jawa ini gitu ya, hanya nengok. Ternyata panggilan Tuhan itu luar biasa gitu ya. Mereka dalam keluarga tidak tidak nyaman. Malah saya memang dari dulu saya kepengen ikut sekolah Alkitab di Palembang. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Malah saya sampai di Jawa Tengah. Wow. Nah, akhirnya ketika ada masalah sama adik saya minta pulang. Tidak boleh ya pulang. Akhirnya ada saudara di Purwokerto bilang gini, kalau mau ikut sekolah Alkitab ada. Di mana? Di sini di Kaliori. Tapi itu yang sudah tamatan SMA gitu. Saya di situ merasa saya tidak bisa karena saya itu yaitu hanya tamatan SMP gitu, karena orang tua sudah tidak ada. Kelas 1 SMP mama saya meninggal gitu, jadi nggak bisa melanjut. Terus akhirnya saya nggak bisa lah, aku bilang gitu. Mungkin bukan tempatnya di sini. Akhirnya kakak itu bilang gini, yolah kita ke dosennya. Akhirnya kami ke dosennya. Ternyata itu Tuhan itu luar biasa di situ. Ternyata dosennya bilang gini, jangan minder, dia bilang begitu. Apa yang tidak bisa jadi bisa. Saya jadi kaget gitu kok gimana gitu. Akhirnya bilang gini, tidak apa-apa, kamu hanya tamatan SMP tapi tidak apa-apa. Nanti nyusul persamaan SMA. Jadi kamu masuk kuliah aja. Jadi nanti nyusul persamaan SMA. Saya bingung gitu. SMA belum masuk kuliah itu gimana gitu ya, bingungnya di situ gitu. Singkat cerita saya masuk, dan ketika saya masuk kuliah itu 3 bulan Bu, saya tidak bisa tidur. Karena kenapa? Masuk kuliah sudah ada tugas gitu ya. Belum belajar sudah ada tugas. Kaget. Jadi itu saya dimarah-marahin kakak tingkat di situ. Dan akhirnya 3 bulan belajar di situ. Puji Tuhan bisa mengikuti gitu, sampai hampir menyerah gitu ya. Saya pulang kayaknya tidak bisa. Terus dosen saya bilang, ayo semangat, pasti bisa, pasti bisa. Singkat cerita puji Tuhan bisa dijalani dengan baik. Amen. Bisa selesai kuliah tahun 2014 gitu ya. Karena sebenarnya itu tahun 2012 selesai, tapi karena persamaan SMA-nya belum, jadi saya dulu ngambil persamaan. Jadi itu saya kuliah 3 tahun, saya mau persamaan dulu, berhenti baru lanjut itu S1-nya. Puji Tuhan semuanya itu bisa lancar dengan baik gitu. Kalau ada kemauan pasti Tuhan buka jalan. Amen. Ya. Tuhan akan menolong kalau kita punya kemauan. Benar. Nah, puji Tuhan. Nah, di dalam pelayanan demi pelayanan atau sampai saat ini kan Ibu Gembala sudah berapa jemaat sekarang di gereja? Kira-kira? Kalau sekarang itu 21 jiwa. 21 jiwa, luar biasa. 21 jiwa yang Tuhan beri untuk menjadi tanggung jawab Ibu Pendeta Sarimuni. Nah, pada saat ini Ibu Pendeta bisa diceritakan di dalam pelayanan Tuhan. Pasti ada kendala-kendala yang pernah dialami oleh Ibu Gembala. Puji Tuhan, 2016 saya
terhabiskan jadi gembala di Cibatu, karena sebelum saya masuk di situ itu gereja ini sudah kosong 2,5 tahun. Tidak ada gembala, hanya saja yang pelayanan di situ itu dari organisasi GKI itu se-Jawa Tengah itu 10 gereja jadi gantian. Nah, suatu saat memang saya bergumul, saya mempunyai kerinduan menggembalakan gitu ya. Saya sudah capek jadi pengerja selama saya kuliah, saya kepengen mempunyai gereja sendiri kayak gitu. Ternyata Tuhan izinkan saya dibawa oleh Tuhan ke Cibatu itu. Ada suatu teman yang memperkenalkan di sana, tapi katanya begini, ini di desa tidak ada orang. Nah, aku ditahbiskan di situ gembala 2016. Puji Tuhan saya pelayanan sendiri, masih belum berkeluarga selama 3 tahun. Saya masih sendiri, yang mau itu kemana-mana sendiri gitu. Awal masuk di situ itu belum bisa naik motor. Jadi saya bergumul gimana gitu ya, karena itu di desa, di pertengahan kebun. Kalau itu mau ke Cipari harus bagaimana, harus jalan kaki jauh gitu ya. Terpaksa saya belajar motor gitu ya, tapi puji Tuhan bisa belajar motor, dan akhirnya puji Tuhan 2019 ya diizinkan oleh Tuhan saya bisa berkeluarga gitu ya, satu suami sampai saat ini punya anak sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi puji Tuhan di sana memang saya masuk di gereja itu awalnya karena tidak ada gembala. Sebelum saya masuk itu luar biasanya itu semua bolong gitu ya. Terus itu pastorinya kayak gudang gitu. Terus itu atapnya pas lagi kita doa itu jatuh kayu dari atas. Untung aja kita enggak kena gitu ya. Saya bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan kalau memang ini rencanamu saya di sini, saya percaya saya ada berkat Tuhan. Karena itu dari organisasi tidak ada bantuan gitu. Jadi kita hanya melanjutkan gitu. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang tadinya semuanya itu bolong gitu ya. Terus itu atapnya sudah nggak karu-karuan. Puji Tuhan bisa dikirim orang-orang sampai bisa ganti atap gitu, ganti kayu-kayunya semua, terus semuanya lantai. Luar biasa itu Tuhan, yang dalam pelayanan itu yang saya alami di sana itu luar biasa mujizat Tuhan. Amin. Sampai detik ini kalau memang diandalkan jemaat nggak mungkin. Tapi ini saya tetap maju terus karena saya tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Gitu. Dan yang saya pegang di situ, ya waktu saya kuliah, dosen saya berkata begini, pemeliharaan panggilan Tuhan satu paket dengan pemeliharaan. Betul. Tetap itu saya tetap berdoa di situ sampai saat ini kita tetap maju di dalam Tuhan dan Tuhan senantiasa pelihara. Amin. Kalau Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan yang memelihara. Wow, luar biasa. Di dalam pelayanan Ibu Pendeta sekarang, apa yang menjadi kerinduan terbesar saat ini yang Tuhan taruh? Kerinduan yang terutama untuk visi misi kita tetap menjangkau jiwa. Karena itu kerinduan saya untuk masuk di desa itu, kepengen itu dari dulu, karena saya nggak mau di kota gitu. Kepengennya kalau Tuhan taruh saya di desa itu membantu anak-anak yang belum bisa belajar gitu. Nah, selama saya di situ sudah mulai gitu ya untuk mengajar les gitu tanpa dipungut biaya gitu. Nah, sekarang saya kepengen juga mau melanjutkan itu, tetapi untuk untuk maju semua sekarang itu pakai duit kayak gitu ya. Jadi ya saya hanya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Dan yang kedua ya untuk menjangkau jiwa-jiwa, karena sekarang kita lagi penginjilan. Ada orang-orang yang sedang kita doakan saat ini yang itu stroke gitu, yang gila. Jadi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk bisa yaitu menjangkau jiwa-jiwa di situ. Karena ada satu ya desa itu dulu ada jemaat tapi sekarang tidak ada. Nah, itu yang menjadi visi misi kita mau buka pos PI di sana. Wow, luar biasa. Kerinduan yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan pada kita percaya bahwa
Tuhan akan menyediakan. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah dilihat oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dari hati kita, tapi itu yang Tuhan sediakan. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Sarimuni. Dan kesaksian ini sangat membangun kita semua bahwa kita mempunyai Tuhan yang hebat, ya. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa di dalam kita melayani Tuhan. Kendala apapun, pergumulan apapun tidak bisa menghalangi kita untuk menemui kasih Bapa. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan Ibu Pendeta Sarimuni, rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan Ibu Pendeta Sarimuni, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Puji Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. If you get to set me free, now I'm free.